Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Febriana dari Program Studi Agribisnis. Hari ini kita akan membahas mengenai inovasi pertanian modern sebagai solusi untuk menghadapi berbagai tantangan dan pertanian saat ini. Dan saya harap Bapak dan Ibu bisa menyimak dengan baik. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan hasil pertanian kita bersama. Nah, baik, di sini ada bagian pendahuluan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saat ini petani menghadapi banyak tantangan, yaitu produktivitas lahannya yang makin lama makin menurun karena kesuburan tanahnya berkurang. Harga pupuk dan input produksi yang terus naik, kemudian cuaca yang tidak menentu, kadang kemarau panjang atau kadang juga hujan terus-menerus, sehingga pola tanam sulit untuk diprediksi. Ditambah lagi harga jual produk yang sering naik turun tidak stabil. Nah, kalau kita terus memakai cara lama tanpa menyesuaikan hasil pertanian, bisa stagnan bahkan turun. Karena itu kita perlu solusi yang lebih tepat. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, di sini ada solusi pertanian yang dapat kita atasi untuk masalah-masalah yang tadi. Nah, di sini kita dapat mengintegrasikan teknologi dan inovasi untuk pertanian yang lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan. Pertanian modern juga mendukung uh, berkelanjutan lingkungan sehingga lahan tetap produktif dalam jangka yang panjang. Oke, next kita lanjut. Nah, di sini kita akan membahas mengenai input. Yang pertama itu benih unggul yang bersertifikat. Jadi kita akan menggunakan varietas yang unggul, tahan lama, dan sudah tersertifikasi resmi. Hasil lebih optimal dan seragam. Kemudian yang kedua, pupuk organik yang terformulasi. Jadi kombinasi kompos, MOL, dan MPK berimbang sesuai hasil analisis dari tanah. Kemudian menjaga kesuburan tanah jangka panjang. Jadi teknologi IoT dan sensor. Kemudian teknologi IoT dan sensor ini akan menjaga kelembapan tanah, pH digital, dan alat monitoring cuaca. Petani bisa mengetahui kondisi lahan dengan akurat tanpa menebak. Kemudian selanjutnya yaitu sistem irigasi TTS. Jadi menghemat air hingga 60%. Distribusi airnya merata, tanaman tumbuh lebih baik sehingga menjaga efisiensi pemupukan yang meningkat. Jadi inilah langkah-langkah awal untuk memperbaiki input kita. Jadi kita harus yang pertama tadi gunakan benih yang unggul, agar hasil panen seragam dan tahan penyakit, kombinasikan pupuk organik dan kimia secara seimbang berdasarkan hasil uji tanah. Nah, lalu kita akan memanfaatkan teknologi sensor untuk mengetahui kondisi tanah secara akurat dan gunakan sistem irigasi tetes supaya air tidak boros, terutama untuk pada musim kemarau. Oke, next selanjutnya yaitu proses. Di sini kita akan bahas mengenai berbagai tahap-tahapan. Jadi kalau inputnya sudah bagus, proses juga harus tepat. Yang pertama yaitu mulai dari persiapan lahan. Jadi di sini kita akan bahas mengenai analisis tanah untuk mengetahui pH dan unsur haranya. Kemudian pengolahan tanah dengan traktor atau cangkul, pembuatan bedengan dengan ukuran yang optimal. Kemudian tahap kedua setelah persiapan lahan kita harus melakukan penanaman. Jadi gunakan jarak tanam yang tepat sesuai komoditas, aplikasi pupuk dasar, kita menggunakan pupuk kompos atau NPK, kemudian bisa kita menggunakan mulsa plastik untuk menekan gulma. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian yang ketiga kita akan melakukan pemeliharaan. Jadi, pemeliharaan dilakukan dengan cara penyiraman teratur dengan sistem irigasi tetes, pemupukan susulan sesuai fase pertumbuhan, monitoring hama, dengan pengendalian terpadu atau PHT, kemudian yang terakhir yaitu panen dan pasca panen. Jadi panen ini dapat kita lakukan dengan waktu-waktu yang optimal mulai dari pagi atau sore hari, sortasi dan grading untuk nilai jual yang tinggi, kemudian pengemasan yang baik untuk menjaga kualitas. Nah, kemudian yang selanjutnya kita lanjut ke inovasi. Inovasi apa aja sih yang ada pada saat ini? Jadi, sekarang udah banyak teknologi-teknologi yang
mudah digunakan. Yang pertama dengan aplikasi HP, aplikasi mobile, dengan cara memonitori lahan dari smartphone, notifikasi penyiraman prediksi panen. Sungguh canggih untuk teknologi yang saat ini. Kemudian yang kedua yaitu drone pertanian. Kita dapat melakukannya dengan cara penyemprotan pestisida yang efisien, yang dapat monitoring luas lahan dengan cepat. Yang ketiga yaitu sensor IoT. Jadi kita dapat melakukan monitoring suhu, kelembapan pH tanah secara real time dan otomatis. Kemudian kita dapat melakukan audit irigasi otomatis, yang dimana sistem penyiraman terjadwal berdasarkan data sensor dan kelembapan. Jadi, em, keuntungan dari smart farming ini hasilnya akan lebih hemat air, hemat pupuk, dan hemat juga tenaga. Kemudian selanjutnya yaitu output. Nah, Bapak Ibu yang tidak perlu langsung besar. Jadi di sini kita mulai dengan satu lahan. Jadi kita dapat melakukan peningkatan produktivitas dengan teknologi modern. Jadi produktivitas meningkat mulai dari 30 sampai 50% dibanding metode konvensionalnya. Kemudian yang kedua kita dapat melakukan strategi pemasaran nih Bapak Ibu. Jadi kita dapat melakukan yang pertama online marketing. Jadi kita dapat melakukan jual via e-commerce, media sosial dan marketplace. Kemudian yang kedua kita dapat melakukan kemitraan, yaitu kontrak dengan supermarket, hotel, restoran. Kemudian yang ketiga branding. Branding kemasan menarik dengan label, produk organik. Kemudian komunitas yang terakhir yaitu bergabung dengan kelompok tani untuk akses pasar. Nah, output juga akan menambah nilai produk dengan cara mengolah hasil panen menjadi produk turunan, keripik, itu contohnya seperti keripik, tepung, produk beku untuk nilai jual yang lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu, eh, kunci untuk kesuksesan bukan teknologi mahal, tetapi kemampuan kita untuk belajar dan konsisten. Jadi kita di sini dapat memulainya dengan em, dari lahan kecil, ikut pelatihan online, mencapai semua aktivitas kalau kita konsisten. Nah, di sini kita dapat melakukan dengan cara mendownload dan daftar. Ini kemudian kita dapat melakukan mulai dari bertani, input data tanaman, ikuti rekomendasi, dan yang terakhir kita dapat melakukan evaluasi dan kembangkan. Jadi kita dapat melakukan dengan melihat laporan hasil dari panen itu, kemudian kita dapat menganalisis profit dan loss-nya. Tuh. Nah, sampai di sini ini apa? Nah, di sini ada tips sukses untuk smart farming. Jadi, eh kita harus melakukannya itu dengan cara konsisten, mulai dari skala kecil, uji coba 1.000 meter persegi, kemudian kita dapat melakukannya dengan cara bergabung dengan kelompok tani digital, ikuti pelatihan online secara gratis, konsisten input data harian, dan manfaatkan konsultasi ahli di aplikasi, kemudian bagikan pengalaman ke sesama-sesama petani. Jadi kunci kesuksesan itu bukan teknologi yang mahal ya Ibu sekali lagi, tapi kemauan kita untuk belajar dan konsisten. Jadi kita em, kalau kita konsisten maka hasilnya juga akan terasa. Oke, sampai di sini saya ingin mendengar nih pendapat dan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh kalau ada yang perlu ditanya-tanya. Tidak perlu sungkan, Bapak Ibu, ya penyuluhan ini untuk kita belajar bersama, bukan hanya sendiri, saya sendiri yang pintar, tapi pengalaman Bapak Ibu sangat-sangat berharga untuk kita semua. Oke, baik. Jadi, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi di sini Bapak Ibu langsung kita jawab aja. Bapak Ibu di sini bertanya, yaitu mengenai kalau Bapak Ibu sekalian tidak punya HP ya, HP yang canggih. Jadi bagaimana cara kita untuk ikut teknologi pertanian modern? Baik, di sini akan saya jawab berdasarkan hasil yang sudah saya bahas tadi. Jadi pertanyaan Bapak Ibu itu bagus. Jadi ya, teknologi itu tidak
selalu harus mahal. Misalnya penggunaan sensor, kelembapan, atau irigasi tetes bisa dilakukan secara manual dulu, Bu. Jadi untuk aplikasi, kelompok tani bisa menunjuk satu orang yang punya HP Android untuk mengelola data lahan bersama. Jadi penerapan teknologi bisa dilakukan bertahap dan gotong royong. Jadi tidak harus kita sendiri-sendiri. Baik Bapak Ibu, apakah bisa diterima? Oke, baik. Sampai di sini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi, mulai sekarang kita tidak perlu menunggu yang sempurna. Mulai dengan satu aplikasi dan satu lahan percobaan. Jadi teknologi ada untuk membantu, bukan menggantikan pengalaman yang ada sebagai petani. Jadi petani cerdas menggunakan teknologi yang cerdas. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan mengenai inovasi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Saya harap materi ini dapat memberikan wawasan dan semangat baru untuk Bapak dan Ibu sekalian, agar bisa mengharapkan teknologi secara bertahap di lahan masing-masing. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya selama penyuluh ini. Jika ada pertanyaan, saran, atau pengalaman yang ingin dibagikan lagi, eh, kita akan bahas-bahas di pertemuan selanjutnya. Dan terima kasih, saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam melakukan penyuluhan ini, dan saya harap ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.